dia mandi, buyur lagi kepalanya. Dia tekuk lidahnya, dia katakan, ya Allah, pindahkanlah aku dari gaji 5 juta kepada gaji 10 kali lipat. Ya, walaupun enggak 10 lipat, dia dapatkan 40 juta dari 5 juta, itu udah luar biasa. Sahabat, nah inilah yang kadang-kadang, makanya memang harus tumbuhkan keyakinannya. Kemudian dia setelah mendapatkan gaji itu, dia belum berani bilang sama Abah, karena kebetulan gitu. Dia coba lagi, ya Allah, dalam bulan ini kalau saya ada dapat rezeki yang bagus, saya ingin punya rumah. Tadi dia harus kirimkan fotonya ke Abah. Bah, di rumah baru saya, Bah. Kata saya, Masya Allah, tabarakallah tadi semua ya. Dan dia bilang gitu. Akhirnya Abah boleh menyampaikan ini, dia bilang gitu. Karena saya udah uji 4 kali dan terjadi gitu kan tadi. Barangkali sahabat, karena ini bagusnya kenapa? Karena mandi itu kan membasahi tubuhmu, gitu bro. Membasahi tubuhmu. Dan air itu tunduk patuh pada perintahmu. Dan darahmu pun air, ingat itu. 70% tubuh kita adalah air. Nah ini mungkin masukan saja kepada, maka bacakan doa juga, Rabbi anzilni munzalan mubarakan. Wa anta khairul munzilin, ya Allah pindahkan aku ke tempat yang berkah. Itulah hijrah. Maka tadi nanti kita akan bahas ya sahabat. Inilah rahmat. Jadi apapun yang terjadi pada dirimu karena adanya rahmat Allah. Rahmat Allah itu terjadi karena ridho Allah. Tapi ridho Allah itu terjadi karena kamu ridho. Ridho bagaimana? Ridho berislam, bertuhankan Allah. Raditu billahi rabbah. Bagaimana ridho bertuhankan Allah? Sebagaimana kata Abah tadi, gelas kaca ini ridho bertuhankan kaca. Maka dia harus katakan, ada si gelas kaca ini kepada kaca, lahayun, aku gak hidup kalau bukan hidupmu, wahai kaca. Kata si gelas kaca. Aku gak wujud kalau bukan wujudnya kamu. Itu boleh kamu ucapkan begitu. Lahayun itu sadari seperti itu. Karena kamu tidak hidup kalau bukan hidupnya Allah. Tadi. Makanya dia kata, lahayun, la ilmun. Aku tidak berilmu kalau bukan berilmunya Allah. La sami'un, aku tidak bisa mendengar kalau bukan samanya Allah. La basirun, aku tidak akan bisa mampu melihat kalau bukan basornya Allah. La mutakallimun, aku tidak akan berkalam kalau bukan kalamnya Allah. La qadirun, aku tidak punya kuasa atau kecuali kuasa Allah. La muridun, aku tidak punya berkehendak kecuali berkehendaknya Allah. Sampai kamu katakan la maujudun bihaqilallah. Setelah itu teman kita Kang Ahmad masukkan keinginan. Ya. Karena sekarang engkau sudah tadi mungkin sibgot Allah, kau sudah dicelup oleh Allah, luberan tadi semua. Karena kau sudah telanjang, kau serahkan tadi, maka kau sudah mendapatkan luberan. Pantas ayat itu mengatakan, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan. Kamu ridho dulu. Tadi. Dan kapan kamu mencatatkan ridho itu? Pada saat kau mandi itu. Ya, kalau kasus Kang Ahmad, kalian boleh mencoba karena Abah bagi sharing. Kang Ahmad juga mengatakan itu pada Abah. Karena dia udah coba, Bah, boleh disampaikan karena tempo hari waktu saya gaji dari 5 juta ke 40 juta, saya belum berani, takutnya kebetulan. Yang kedua, pada saat saya minta rumah, terjadi juga. Saya masih anggap kebetulan itu, Bah. Yang ketiga, saya punya kendaraan yang saya inginkan, yang saya cita-citakan. Terjadi juga. Saya anggap masih kebetulan, kata dia. Tapi begitu yang keempat ini, saya ingin punya pasangan hidup seperti yang saya inginkan. Tingginya segini, gini, rambutnya gini, wajahnya begini, orangnya begini. Bah, ketemu juga. Nah sahabat, maka dia bilang barangkali ini karena bisa sharing dengan teman-teman dari keberhasilan saya, kata dia. Ya nggak tahu. Ini juga Abah, kata dia ya. Jadi bukan menyampaikan karena Abah belum pernah. Karena bagi Abah awalnya tidak berani mengisi keinginan-keinginan di kamar mandi. Padahal ya kalau kita pikir di hati boleh nyebut Allah, Allah, la ilaha illallah. Tetapi dalam hati boleh-boleh saja. Tapi itu yang maksud Abah tempatnya gitu kan tadi. Tapi ya barangkali di situ kan. Tadi karena kita masih basah gitu loh. Itu pula guru saya mengatakan dulu kalau mandi tobat jangan dihandukin. Biarkan air itu sampai masuk ke dalam pori-pori tubuhmu. Oh ternyata mengerti bahwa air itu setelah diperintah biarkan meresap pada tubuhmu itu sahabat. Ya ini barangkali ya, terima kasih Kang Ahmad semua. Dan buat Bu Destri ya sekalian aja Abah jawab di sini Bu Destri yang dari Padang, terima kasih kirimannya udah Abah terima.
Mas itu bahwa pertanyaan Mbak Sri, Bu Destri, Mbak, saya melihat orang dekat saya sakaratil maut. Kemudian dia bilang saya melihat wajahnya berubah jadi babi. Tuh. Tapi kemudian berubah lagi jadi orang gitu kan. Nah inilah berarti Mbak Destri sudah bagus zikirnya, sudah mulai mampu tuh. Ketajaman mata batinnya sudah terbuka. Nanti Mbak Destri akan lihat orang di jalan itu jangan kayak patkai, nanti jangan aneh gitu. Kalau di jalan itu ketemu kayak kisah itu yang Pabel, binatang-binatang, manusia tapi kepalanya binatang gitu kan tadi. Ternyata tapi kenapa bisa berubah lagi Mbak Destri? Itu kan sudah pernah terjadi waktu zaman baginda Nabi. Waktu Umar bin Khattab mau mengkebumikan seseorang, tiba-tiba berubah adalah menjadi babi. Kemudian sekali lagi pernah Abu Bakar mengkebumikan, berubah jadi ular. Tapi kemudian Nabi berdoa, kemudian ya Allah tutuplah aib, maka sejak doa Nabi itu umat Islam waktu dikuburkan tetap wujudnya sebagai manusia. Tapi hakikatnya sebenarnya, tapi hanya orang-orang kayak Ibu Destri tadi yang dari Padang, dari mana Solok ya, Padang ya, Bu Destri terima kasih. Tadi katanya mau keinginan kembali lagi ke Abah ke sini, Abah doakan mudah-mudahan dari rezekinya. Dan alhamdulillah kemarin termasuk juga yang diselamatkan. Bukan berarti kita mendoakan orang lain ya, tapi alhamdulillah yang sudah ada ikut bersama kita ini ya banyak keanehan sih, keajaiban ya. Alhamdulillah gitu kan. Bukan berarti kita mensyukuri yang lain ya sahabat ya, tapi intinya adalah teman-teman yang di Padang, yang di mana ada juga di dekat Curuga itu yang punya, alhamdulillah gitu kan, artinya bahwa menjadi bagian yang diberikan keselamatan. Yang celaka juga bagus gitu kan dari semua ya. Dari semua ya. Jadi kayak Bu Destri, jadi bagaimana kasusnya katanya Bah? Itu sebenarnya itu dia secara hakikat matinya memang dalam hakikat pada sifat babi itu. Tapi kalau seandainya Mbak Destri sudah sempurna musyahadahnya, tadi mukasyafahnya, sebetulnya dia akan terus berwajah babi sebetulnya. Walaupun di mata awam dia tetap adalah berkepala manusia dari semua ya. Karena Allah sudah mengatakan